Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nika Devinasi dengan stamp F11200148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen investasi dan properti. Dan topik yang akan saya jelaskan di sini mengenai tentang definisi manajemen investasi dan properti, jenis properti dan real estate, karakteristik investasi, termasuk sifat dasar, tujuan, dan keuntungan berinvestasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi manajemen investasi dan properti. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan manajemen, investasi, dan properti. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktivitas lengkap atau pembelian saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Real estate adalah tanah ditambah bangunan dan sumber daya apapun yang di atas tanah itu. Real estate dapat digunakan untuk tujuan komersial seperti pengoperasian toko dan kantor, untuk tujuan industri seperti pengoperasian tambang atau pabrik. Namun jenis real estate yang paling umum adalah real estate residensial yang digunakan untuk perumahan. Yang kedua yaitu jenis-jenis properti dan real estate, yakni seperti rumah, apartemen, tanah, gedung, dan ruko. Topik yang ketiga yaitu karakteristik investasi. Karakteristik investasi ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, karakteristik investasi jangka panjang. Menurut Setiawati, ada 3 karakteristik investasi jangka panjang, yaitu yang pertama, keuntungan investasi jangka panjang umumnya lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Yang kedua, jangka waktu investasi lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang tidak dijual selamanya. Yang ketiga, dari sisi aktiva perusahaan. Selanjutnya, karakteristik investasi jangka pendek. Menurut Meyor Mahadi, terdapat 5 karakteristik dari investasi jangka pendek, yaitu yang pertama, keuntungan investasi jangka pendek umumnya lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang. Yang kedua, aset dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam uang tunai. Yang ketiga, berisiko rendah. Yang keempat, jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun. Yang kelima, dari sisi perusahaan, investasi pada umumnya bertujuan untuk menambah kas sehingga aset bisa dijual apabila timbul kebutuhan kas. Topik selanjutnya itu tujuan investasi, yaitu memberikan keuntungan secara finansial untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, tujuan investasi adalah sebagai berikut, yaitu menambah aset dan harta kekayaan, mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan, atau mempersiapkan dana pensiun, membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat, memiliki dana darurat, mencapai tujuan keuangan di masa depan, memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi, ataupun menjaga nilai uang dari inflasi. Topik yang kelima yaitu keuntungan berinvestasi, yaitu yang pertama, menghindari kita dari inflasi yang terjadi hampir setiap tahun. Yang kedua, meningkatkan nilai uang. Yang ketiga, menambah sumber penghasilan. Yang keempat, mendapat efek compounding. Yang kelima, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Yang keenam, pensiun lebih siap. Yang ketujuh, lebih bertanggung jawab. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!